siapa yang menjaga 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur diharamkan dari api neraka. Bro, sebelum gue kesini, liatin langit tuh cakep banget, indah banget, buatan Allah Subhanahu Wa Taala nih. Main HP ya, Iya. sambil nungguin Alfamart. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kabar Zayaners? Apa kabar penuntut ilmu? Kembali lagi kita di Zayan Talk, Learn Talk NCR bersama Muhammad dan Fahmi. Masya Allah. Bro, sebelum gue kesini, liatin langit tuh cakep banget, indah banget, buatan Allah Subhanahu Wa Taala nih. Nggak bertiang, nggak berujung, bro. Ini baru langit pertama nih, di langit ke-7, ya kan? Langit ke-7 pasti lebih ajib lagi bro ya. Iya bro. Nah, antum pernah dengar nggak bro? Ada suatu saat pintu langit itu bakal terbuka bro. Masya Allah. Dan saat pintu langit itu terbuka, nanti doa kita bisa dijabah bro. Masya Allah, gitu ya bro ya? Nah, Iya. itu kita kan nggak tahu tuh bro. Mungkin sahabat-sahabat Zayaners Pada tahu nggak nih, Nah. kalau kita ngobrol berdua nggak akan ada ujungnya. kalau kita ngobrol sampai pagi juga nggak bakal Betul, ketemu nih juntrungannya Iya. nih. Tapi alhamdulillah ya bro, Alhamdulillah. kita selalu ditemenin sama guru kita Ustadz Agus Hendra. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, kita mau ngerepotin Ustadz kita nih, mau nanya-nanya tentang pintu langit, Ustadz. Pintu langit yang terbuka. Nah, itu kapan itu, Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah ya, antum semangat menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah bukakan pintu-pintu hidayah insyaallah ya. Insyaallah. Baik, kita memang lihat langit ini satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, tak berujung. Ya, maka banyak di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata langit. Ya, karena paling gampang melihat kekuasaan Allah ya langit. Ente lihat gunung kan ya susah kelihatan ya dari sini kan. Ente lihat laut juga kudu jalan. Kudu jalan. Kalau lihat langit keluar dikit kelihatan tuh. Dekat kelihatan, tapi Masya Allah luas banget ya. Nggak kelihatan ujungnya itu. Nah, yang penting lagi ternyata langit-langit yang begitu indah yang kita lihat itu ternyata itu suka terbuka pintunya. Ya, nah ini nih. Kapan tuh kira-kira Ustaz? Nah ini yang harus kita bahas bersama Zayaners semuanya agar kita tahu kapan sih pintu langit itu terbuka. Karena ini jarang orang tahu ya tentang masalah ini. Tapi yang pertama adalah saat berkumandangnya azan. Ya, ente kalau dengar azan makanya jangan malas-malas deh. Karena suka bengong tadi kalau nggak ada. Ngapain ya? Awalnya doang bro. Iya dengerin, tapi ngapain ya? Nungguin komat kali. Azan maghrib doang diperhatiin. Lagi puasa mah. Iya, itu yang ditunggu teh. Bulan Ramadan dengar suara azan. Masya Allah. Nih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza nudiya bis salati futihat abwabus samai wastujiba ad-du'a." Apabila azan telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa diijabah. Ini ya. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ternyata ketika azan dikumandangkan tuh ya, pintu langit dibuka. Makanya antum jawab tuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus sampai selesai. La ilaha illallah. Bayangin ketika antum berzikir, pintu langit sedang dibuka. Ketika antum sedang menjawab azan, pintu langit sedang dibuka. Cuman ya banyak orang ya lagi azan ya sibuk deh dengan obrolan, sibuk dengan dagangan ya, padahal kan ini salah satu waktu yang bagus ketika seorang muslim berdoa. Nah, Ya. doanya boleh tahu nggak tadi? Ya doanya sih apa aja ya. Lu mau doa apa misalnya? Kemarin kan kalau habis azan ini ada doa-doanya ya. Jadi kalau doa secara khusus ada, doa secara umum ya bebas. Contoh misalnya, termasuk ente baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan jawab azan itu kan Allahu Akbar, berarti kan itu kan doa kan. Jadi
yang namanya zikir juga doa. Wah, baru tahu tuh Tat. Ya. Karena ngerti zikir doang. Nah, jadi yang namanya doa pun disebut zikir gitu loh. Masya Allah. Makanya coba sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah kan Udah doa. zikir kan. Nah. Tapi ternyata dibilang sebaik-baik doa alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau orang lagi zikir lagi berdoa, bro. Ya, orang kalau lagi berzikir sebenarnya sedang berdoa. Ya. Makanya ketika antum jawab Allahu Akbar, ada antum jawab tuh, ya berarti antum sedang berzikir dan antum juga sedang berdoa, ya. Jadi itu yang pertama. Pintu langit itu terbuka saat dikumandangkan azan, ya. Pokoknya senang-senang dengerin azan, apalagi di Indonesia ya. Iya. Azan di mana-mana banyak. Kedengeran Tat ke rumah. Lu bisa Apalagi pas pahalanya maghrib. luar biasa Tat. Pas maghrib bro. Kalau maghrib kita lebih peka lagi bro. Lebih peka lagi. Dibuka pintu kan. Pengen dengerin. Baik. Kemudian kapan lagi pintu langit terbuka? Kalau tadi kan saat azan, sekarang saat iqamah dikumandangkan. Iqamah juga Ustaz? Iya, ya. Makanya dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir, jika iqamah salat telah dikumandangkan, futihat abwabus sama, maka dibuka pintu-pintu langit. Ya, wastujibat doa, dan doa pun dikabulkan. Jadi sama kayak azan, bro. Oh sama bro. Makanya qomat juga dibilang azan. Qomat juga dibilang azan, ya. Apaan, Ustaz? Makanya Juga kan dijawab juga, Ustaz, ya? berdoa di antara azan dan di antara dua salat, di antara dua azan. Maksudnya apa? Salat di antara azan dan qomat. Ya, antum kan sunnah ya. Iya. Salah satu sunnah berdoakan di antara azan dan qomat. Nah, hadisnya kan bilang berdoalah di bainal azanaini as-shalah. Di antara dua azan itu ada sholat. Nah, maksudnya apa? Azan dan qomat. Azan dan qomat. Jadi azan disebut azan, jadi qomat tuh ya disebut azan juga. azan juga. Iya. Berarti ini termasuk sunnah Tat. Ya, Sunnah yang mulai mungkin jarang juga. Mungkin Zainer juga baru tahu ya. Sunnah Ya. gitu. Jadi maksudnya sunnah di sini jawab qomat juga gitu loh, jawab ya. qomat juga ya. Jadi satu sisi iqamah itu dibilang juga azan, ya. Nah, jadi kalau antum dengerin apa tadi? Dengerin iqamah, jangan lupa ya. Antum jawab juga sama kayak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah Muhammad terus sampai selesai jawab, ya. Dan ingat itu pintu langit lagi dibuka. Anak baru tahu bro. Allah, Ana juga baru tahu. Masya Ya. Allah, biasanya gitu-gitu aja kita kan. Iya, biasa Biasanya orang kalau dengar azan, dengar qomat biasa aja gitu ya. Ya. Malah berdiri sih, Ngobrol malah. Baik, yang selanjutnya, kapan sih pintu langit itu terbuka? Saat sholat sunnah qobliyah zuhur. Antum suka nggak qobliyah zuhur tuh? Ya, kan ada sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Ahmad ya dari Abdullah bin Asy-Sya'ib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat zuhur. Jadi makanya antum bagus sebelum zuhur tuh sholat qobliyah zuhur ya, paling bagus berapa? 4. Banyakan orang 2 ya. Nah, bagusnya sih 4. Bisa 2 salam ya Ustaz ya? Boleh ya, 2 salam. Tapi boleh-boleh saja 2 rakaat aja boleh, tapi yang bagus 4 rakaat. Apalagi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Itu haram Allah. Ya, Allah haramkan dia apa? Neraka. Man hafaza arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur, diharamkan dari api neraka. Dan termasuk ya di antara qobliyah duhur tadi, 4 rakaat antum sholat qobliyah duhur tadi, itu ternyata kata Nabi ini adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka. Masya Allah, Ana baru tahu tuh bro. Anak kadang-kadang suka telat nih. Menjelang qomat baru. Ternyata Ya. banyak banget tuh deh. Ya tuh ya, lama-lama. itu bagus banget tuh. Makanya kalau sholat zuhur kita jangan malas-malas ya. Ya kadang-kadang kan tanggung kerjaan. Ya yang naik motor tanggung belum nyampe. Gitu Kadang ya. waktunya juga cepet tuh Ustaz. Ya. Kadang-kadang ada yang agak lama 10 menit ya atau 5 menit. Benar. Jadi intinya yang termasuk pintu langit terbuka itu adalah ketika beberapa saat setelah
matahari tergelincir sebelum sholat zuhur. Makanya sunnahnya antum sebelum sholat zuhur itu sholat sunnah berapa tadi? 4 rakaat. Dan kata Nabi ya itu termasuk adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Antum antara azan dan qomat itu bisa doa ya, atau sholat qobliyah duhur tadi, atau lagi qobliyah duhur lagi sujud antum doa. Sambil doa mantap itu tuh. Double ya. nih pahalanya. Benar ya. Makanya ya jangan lupa tadi buat Zainas juga semuanya ya, sholat qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Maka haramallahu 'alan nar, Allah haramkan kita dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Ummu Habibah. Masyaallah ya. Suka berapa lo? Suka enggak qobliyah duhur 4? Qobliyah zuhur sih kadang-kadang 2, kadang-kadang 4 kan. Tergantung. Ya, kadang-kadang di otak kita tuh gini, banyak banget ya. Qobliyah duhur 4, sholat duhur 4, ba'diyah duhur 4 jadi berapa? 20. Masa banyak banget ya. Padahal oke banyak, tapi lihat dong pahalanya, Bro. Diharamkan dari api neraka. Terus pintu langit terbuka. Jadi kalau kita lihat hasil capek jadi nggak kebayang kan? Bener nggak? Kalau ente bayangin pahala jadi nggak kerasa. Dikerjain deh gitu loh. Ya itu pentingnya kita tahu apa yang kita lakukan gitu loh. Ya. Nah kemudian termasuk diantara saat dimana pintu langit terbuka adalah saat menanti di antara 2 sholat. Saat menanti di antara di antara azan dan qomat itu antum sholat tuh. Ya, jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya kata Abdullah bin Amr radhiyallahu an, kami sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara kami kata Abdullah bin Amr ada yang pulang, ada yang juga tetap berada di masjid. Kan kalau orang habis maghrib tuh ya suka ada yang di masjid sampai isya, ada ya itikaf sampai isya, ada juga yang pulang kan ya. Lu yang mana? Pulang apa itikaf? Pulang aja bisa. Udah pusing gitu. Ya capek kali ya. Nah, jadi akhirnya kata Abdullah bin Amr ada yang pulang, ada yang tetap di masjid. Tiba-tiba bro, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tergesa-gesa dan napasnya tersenggal-senggal sambil mengangkat kainnya hingga terlihat lututnya. Kemudian Nabi bilang begini, abshiru haza rabbukum qad futiha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah yaqulu unzuru ila ibadi qad qadaw fariidah wa hum yantaziruna ukhra. Ngerti enggak? Kita nanya mulu nih, nggak tahu apa-apa. Banyak nggak tahu ya. Kata Nabi, bergembiralah kalian. Ini Rabb kalian telah membuka salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Seraya berfirman, lihatlah unzuru ila ibadi. Kata Allah, lihatlah para hambaku. Qad qadaw faridah. Mereka telah menunaikan salat fardu. Wa hum yantaziruna ukhra. Dan mereka sedang menunggu salat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi ternyata di antara waktu pintu terbuka langit, terbuka pintunya adalah ketika kita nungguin sholat. Makanya kalau lagi nungguin sholat tuh banyak doa bro. Kan doa antara azan dan qomat. Antum bisa sholat dulu qobliyah, bisa juga sholat sambil doa. Bisa istighfar juga ya Ustaz ya? Ya bisa, pokoknya doa. Atau antum habis waktu qobliyah udah kan ya, masih ada waktu ya doa itu antara azan dan qomat. Banyaknya main HP ya, sambil nungguin qomat. Iya. Kan udah tahu nih sekarang. Banyak orang antara azan dan qomat itu disia-siakan begitu saja. Padahal itu masya Allah waktu di mana pintu langit terbuka. Ya makanya banyakin doa di saat-saat apa tadi? Saat antara azan dan qomat ya. Nah udah tuh ya, itu yang keempat tuh masya Allah ya. Sampai Allah bilang tadi lihat hambaku, dia telah melaksanakan yang wajib dan menanti ya wahum yantazirun ukhra, menanti amal-amal yang lainnya. Maksudnya antum nungguin sholat kan ya.
Kemudian saat dibukakan pintu langit yang kelima, ya, itu ketika saat tengah malam. Ya, waktu tengah malam kan ada. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat ada penyeru yang akan berseru. Adakah orang-orang yang telah berdoa sehingga doanya akan dikabulkan? Kemudian adakah orang yang meminta sehingga akan diberi? Kita kalau lagi di sepertiga malam tuh harusnya sadar ya, ada yang lagi manggil kita sebenarnya. Cuman kita lagi ngapain? Kasihkan molor. Itu saat paling nyenyak banget tuh. Pakai weker, bro. Kita harus diniatin juga nih. Tahu kan sekarang Ya, kita kan. padahal saat itu ada penyeru, ya, ada penyeru. Jadi pintu-pintu langit dibuka pada saat tengah malam. Lalu ada penyeru. Jadi ada yang manggil tuh sebenarnya. Sampai ada yang bilang, ada pemanggil itu bilang begini, adakah orang yang dalam kesulitan hingga akan diberi jalan keluar darinya? Maka tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa, melainkan Allah mengabulkan doanya, ya, kecuali ya orang yang menjual dirinya atau orang yang mengambil harta manusia secara batil, ya. Tapi intinya pada hadis ini kita sedang belajar bagaimana saat-saat di waktu tengah malam, ya, sepertiga malam itu saat dimana ternyata pintu langit juga dibuka. Makanya alhamdulillah kalau antum bisa bangun, ya, untuk qiyamul lail, ya. Alhamdulillah kalau antum bisa banyak di waktu pertengahan malam itu, apalagi sepertiga malam, untuk banyak berdoa, banyak minta ampun. Pokoknya doa apa aja deh. Itu tuh. Kayaknya 5 dulu aja deh dulu ya. Iya. 5 dulu juga kudu diamalin. Iya. Coba apal nggak lu? Pertama apa tadi? Apa tadi? Apa tuh tadi? Apa tuh? Yang pertama, Kapan pintu langit dibuka tuh kapan? Satu. Azan. Saat azan. Ya pokoknya lagi azan ente jawab. Iya. Ya Allah Akbar, pokoknya jawab. Ya, itu saat pintu dibuka. Ya, terus saat iqomah. Iqomah juga pintu langit lagi dibuka. Ya. Kemudian apa lagi? Saat sholat sunnah qobliyah zuhur. Makanya qobliyah zuhur tuh bagus berapa tadi? 4. Nggak bisa 4 ya. 2 tuh. Nggak bisa qobliyah Pak Ustadz, sibuk. Ya udah banyakin doa deh tuh, ya, antara azan dan qomat. Nah itu masuk bagus, doa-doa yang bagus. Tempat apa tadi? Saat menanti di antara dua sholat. Maksudnya ente lagi nungguin sholat kan, ya. Habis sholat qobliyah pengen sholat wajib, ya kan, gitu kan? Ya, kita kan kalau datang ke masjid itu qobliyah dulu. Ya, sambil nungguin sholat wajib kita berdoa. Tuh, ya. Jadi banyak banget sebenarnya kalau kita punya ilmu. Terakhir apa tadi? Terakhir berarti yang tadi itu pada saat pertengahan malam. Sepertiga malam. Pertengahan malam atau sepertiga malam, itu termasuk pintu langit sedang dibuka. Berarti tahajud tuh. Ya, tahajud. Antum bisa doa, antum bisa banyak istighfar. Pokoknya ya amal soleh lah yang kita lakukan. Iya. Okay. Alhamdulillah, masya Allah. Para Zainers sudah tahu kan apa yang mesti diamalkan. Jangan lupa nih, ini udah banyak nih ilmu kita nih, ya. Gitu aja Ustaz. Terima kasih nanti banyak kita Ustaz. Terusin ya, kita masuk nanti masih ada lagi 5 lagi. 5 lagi ya Ustaz ya. Nantikan 5 lagi. Ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya Ustaz. Barakallahu fikum. Kita langsung aja dengan tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.